Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, seperti biasa ya. Biasanya setelah UTS saya coba untuk warm up dulu ya. Sambil jalan saya nanti absen ya. Warm up ini dalam arti saya butuh informasi ya. Sepertinya kan semester setelah UTS ini kan akan banyak praktikum ya. Sambil jalan nanti saya coba sekalian absen ya. Muhammad Baron, Jackson. Ya, Pak. Untuk hari ini jadwal praktikum ada ya? Untuk praktikum hari ini dasar manufaktur, Pak. Siang jam 12.30, tapi khusus hari ini dimulai jam 12.15, Pak. Jadi sampai TPS 3 jam 12 siang. Baik, saya memastikan ya, takutnya bentrok nih. Nggak ada bentrok kan ya praktikum hari ini, jam sekarang nih ya, jam 9 ada praktikum, nggak ada kan ya? Nggak ada, Pak. Ya bagus ya. Berarti sudah belajar dari tahun kemarin ya, setelah UTS itu, karena ya mungkin karena musim pandemi juga ya, banyak yang dirapel ya, praktikum yang harusnya sebelum UTS, masuk di setelah UTS, sehingga pas setelah UTS tahun kemarin sempat ada yang bentrok ya. Nah, kalau misalkan nanti jadwal kita ternyata di minggu keberapa ada yang bentrok, sebelumnya segera disampaikan gitu ya. Yang saya tahu, saya akan melanjutkan Padudia untuk mata kuliah dasar manufaktur. Di schedule itu jam 9 ya, 9. Tapi ini saya lihat ya, dari yang hadir ya, belum total berapa Muhammad Barot jumlahnya? Total 54, Pak. Ya, makanya saya kira tadi ada yang bentrok nih ya. Pak Reja coba cek sound. Iya, hadir Bapak. Hadir ya. Rozaki. Hadir Pak. Yustria Lubna. Ya, Rozaki hadir. Hadir Pak. Kita ketemu lagi ya. Sebelumnya kan kita pernah di metode pengukuran ya. Safila Nurussalam. Hadir Pak. Safila gimana metode pengukuran kemarin? Bisa UTS-nya? Alhamdulillah bisa Pak. Ya. Dan Nadib. Hadir Pak. Zaidan. Hadir Pak. Ya. Gimana UTS-nya? Lancar? Metode pengukuran? Iya, lancar Pak. Ya, yang sudah pernah ikut kuliah dengan saya ya, model penyampaiannya lebih kepada konseptual dulu secara menyeluruh ya. Dia di depan nanti saya akan coba jelaskan ya payung teorinya ya, nanti baru kita jabarkan. Kemudian kebetulan ini harus banyak melakukan praktikum ya memang ya. Jadi mungkin detailnya secara teori saya coba sampaikan apa yang menjadi konseptual secara menyeluruh ya. Rena Aprilia, Jackson. Hadir Pak. Regita Robiah. Hadir Pak. Sekarang kuliah apa ini? Dasar Robiah. manufaktur. Sebelumnya kan dengan Pak Dudi ya. Bisa dijelaskan sudah sampai sejauh mana? Ada yang bisa menjelaskan? Ambil jalan ya. Gita Diah Ayu Kusuma, mangga siapa? Hadir Pak. Sebelum saya lanjutkan ya, saya ini lebih kepada bidang manufaktur lanjutan ya, setelah proses bubut, proses milling, nanti masuk ke proses scrap ya. Nanti saya hubungkan dengan spesifikasi produk ya secara umum dulu, detailnya nanti pada minggu-minggu berikutnya ya. Kemudian saya coba untuk pengantar, untuk masuk ke CNC ya. Kita nanti masuk ke CNC bubut dan CNC milling ya. Tapi di minggu ini saya coba
sekilas pengantar juga ya seperti biasa supaya kalian memahami konseptual secara menyeluruh ya. Kemudian dengan uji kekuatan bahan ya sebagai sebenarnya tujuan kita adalah yang berhubungan dengan metrologi itu sampai uji kekuatan bahan itu ya terkait dengan pengujian, kalibrasi, verifikasi ya. Karena kalian akan di akademi ini profesi penguji mutu barang di bidang pengujian kalibrasi harus mengenal ya minimal salah satu alat untuk uji kekuatan bahan ya. Dan pernah dijelaskan juga ya sebelumnya kalau saya rasa ya mengenai strength ya dengan menggunakan mesin tensile strength ya. Uji kekuatan bahan ini banyak nanti ya, uji lekuk ya, uji kekerasan macam-macam ya, tergantung spesimen yang akan diuji. Regina Fitria udah ya, cek sound. Hadir, Pak. Rizky Trimukti, Aiban, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fatur Rahman, masih belum ya. Hadir, Pak. Yuni Ranti jumlahnya masih belum 50. Iya, Gabriela, Azizah Ananta. Hadir, Pak. Ini nggak ada yang bentrok kan ya? Belum sampai 50 nih ya jumlahnya ya. Hadir, Sudah Bapak. absen di Kudagang belum? Sudah ada absen di Ini Kudagang. jaringan Aditya Bagus Pratama sudah absen di Kudagang? saya masih kurang lagi, Pak. Belum, Pak. Belum bisa absen. Belum ada ya? Iya, Pak, belum ada. Host Ahmed siapa ini ya? Minta dibantu ya. Hafid ada, Hafid? Bisa dibantu Hafid? Buat absensinya. Sebentar ya. Saya coba WA dulu ini. Oh, sekarang bukan Hafid ya. Ada yang bisa ini membantu saya ya, sudah sejauh mana yang kalian pelajari ya dengan Pak Dudi ya sebelum UTS ya. Fatur Rahman mungkin sekilas boleh. Atau Baron, Muhammad Baron. Ya, Pak. Bisa. Pak Dudi kemarin materi terakhir sampai ini, Pak. Bentukan kecepatan potong. Potong. Kalau proses permesinannya yang sudah apa aja? Proses membubut terakhir, Pak. Iya, Pak. Milling, bubut ya. Iya, Pak. Scrub belum ya? Jadi saya tinggal melanjutkan ya, melanjutkan ke mulai dari scrub berarti ya. Nanti kita coba lihat. Oke ya, sudah mendekati ya, walaupun belum full ya. Saya kira hari ini bisa full ya, mudah-mudahan nggak ada yang bentrok. Pagi ini tanggal 7 April ya, sudah bulan April tahun 2022. Saya ditugaskan ya, saya coba bantu ya, ini penanggung jawab dari mata kuliah dasar manufaktur Pak Dudi ya. Kalau untuk metode pengukuran Pak Gianto, saya koordinator sistem implementasi industri. Kebetulan semua ini yang menarik saling berhubungan ya, saling berhubungan. Saya coba untuk mengkaitkan ya supaya kalian konseptual secara menyeluruh itu dapat ya. Di metode pengukuran untuk elemen sensing ya, elemen sensing ya, kalian artinya dalam suatu sistem sensor ya, sistem pendeteksi ya, sistem pengukuran itu ya punya subsistem ya. Subsistem itu yang dilihat adalah
spesifikasi produk terkait dengan tanggapan waktu juga ya. Bidang manufaktur itu dengan otomasi yang ada diharapkan lebih cepat pekerjaannya daripada manusia ya. Bagaimana caranya mempermudah manusia dengan spesifikasi produk tertentu ya, dengan spek yang lebih ketat misalkan ya, dengan waktu tertentu ya. Proses itu kan waktu tanggapan ya. Nanti ujungnya ke sana ya. Teknologinya juga nanti akan sampai ke sana ya. Makanya saya langsung masuk ke pengantar integrasi ya, integrasi CAD/CAM pada sistem operasi CNC ya. Dan bahkan saya coba untuk mengkaitkan kepada spesifikasi produk ya dan uji kekuatan bahan ya. Tapi saya fokus di satu alat dulu, sensor. Sebenarnya banyak ya. Karena saya melihatnya apa yang banyak di lapangan dilakukan ya menggunakan tensile mesin ya untuk kalibrasi tensile mesin strength ya. Itu dulu, nanti sampai kepada kalibrasi tentunya ya kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup waktunya mungkin sekilas ya sebagai pengantar akan nanti akan bisa dilanjutkan di sebenarnya harusnya ada ya untuk besaran gaya ya, kilogram force ini uji kita udah di mata kuliah dimensi juga bisa ya, kita lihat dari dimensi yang dihasilkan. Kan saya pernah menggarisbawahi ya, dasar manufaktur itu sebelum UTS how to design ya, proses permesinan seperti apa ya. Kalian sudah mengetahui bagaimana proses bubut, bagaimana proses milling, nanti masuk kepada proses scrap ya. How to design dulu ya. Apalagi dengan integrasi yang lebih ada otomasinya ya. Yang dihubungkan pada nanti how about quality ya, kualitas ya. Sehingga yang desain, yang kalian desain ya, kalau kalian sudah praktikum sebelumnya membuat suatu blok mesin ya, spesifikasi produk untuk mesin-mesin dengan blok-blok mesin Honda, merek Suzuki ya, dengan blok-blok standar yang punya spesifikasi dimensi tertentu ya. Itu kalau kalian disuruh membuat satu desain ya, how to design gitu ya, kita uji ya. Jangankan blok mesin ya, baut ya. Kita buat berapa ulirnya ya, ulir itu diuji kekuatan bahannya ya nanti ya. Kita coba tarik atau ditekan ya, karena pengujian itu sebenarnya lebih banyak merusak ya. Dengan cara merusak kita bisa melihat kekuatan bahan tersebut ya. Atau yang enggak harus logam ya, misalkan produk sepatu ya, sepatu ditarik ke kain, terbuat dari kain, kekuatan kainnya harus mudah robek atau tidak ya. Sepatu yang dibuat dengan kulit diuji tarik. Nah, itu juga misalkan kalian merancang suatu bahan jadi ya, bukan spare part mesin ya, bahan jadi sepatu misalkan. Desainnya digambar, ada yang nanti langsung dengan gambar dengan yang sudah terintegrasi CAD/CAM ya. Kalian sampai lebih jauh nanti kita sampaikan ya. How to, jadi ada yang perlu digarisbawahi, how to design dan how about quality ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau how to design sebenarnya lebih pengetahuan tentang teknik mesin ya, permesinan, teknik material ya, teknologi bahan ya. Kita berbicara suatu produk ya, bahan yang logam ya untuk memproduksi suatu blok mesin, atau bahan yang untuk bodinya juga kan beda komposisi bahannya ya. Itu sebenarnya lebih kepada pengetahuan untuk teknik material ya. Berarti kalian pertanyaan fokus di mana nih ya? Material ya. Instrumentasi itu memang luas ya. Kalian beruntung ya, jadi semua bisa kalian pelajari ya. Kalian sudah tahu ilmu bahan ya,
Nanti di apa? Seharusnya kita untuk meteorologi fokus di ujinya ya, uji yang sudah didesain gitu kan ya. Sehingga di kementerian punya penguji mutu barang untuk pengujian kekuatan bahan, uji kekerasan helm. Nah, itu seharusnya kita fokus di uji kekuatan bahan ya. Nanti saya akan coba uraikan dulu mulai dari uji akurasinya juga ya, uji akurasi dan presisi ya, terkait dengan peralatan yang kita gunakan ya, proses permesinan kita gunakan ya, dia sudah menggunakan teknologi yang bisa dihubungkan dengan komputer suatu gambar tertentu ya, SolidWorks ya, yang ada software tertentu ya. Nah, nanti bisa juga akurasi presisinya mulai dari ya skala jadi sumbu-sumbu yang digunakan ya, ada 2 aksis ya, sumbu 3 aksis sampai 7 aksis ya. Nah, 7 aksis itu berarti ada A1, ada sumbu X, ada sumbu Z, ada A1, A2 ya. Itu bisa juga dilihat bagaimana akurasi presisinya ya, sampai kepada nanti di proses mesinnya ya dengan mikrometer ya, kedekatan pahat dengan yang kan kita melakukan suatu pemotongan tuh ya, untuk memotong sekian mili aja ya, itu apakah sudah benar ya konstruksi yang kita buat dengan mesin yang ada ya. Itu juga ada penyetelan itu perlu di praktikum juga, harus tahu bagian-bagian mesin tentunya ya. Tapi konseptual secara teori kalian harus pahami ini ya, sekalian pahami dulu ya. Di mana ini bidang manufaktur setelah UTS itu lanjutan ya, yang sudah sebelum UTS itu prosesnya yang kalian terima ya, telah disampaikan ya, proses bubut, proses milling ya, dilanjutkan proses scrap ya, kita lihat bagaimana mesin scrap nanti ya, sampai kepada integrasi ya, CNC pada CNC ya, sistem operasi CNC. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa sih di mesin bubut ya, mesin bubut, mesin milling ya, kita kan bicara dalam mesin perkakas ya, dia punya standar mesin perkakas ya, sampai kepada nanti mesin scrap ya, mesin termasuk mesin perkakas. Sebenarnya apa sih yang menggerakkan kok mesin itu bisa bekerja ya, dengan sebuah penggerak utama ya. Ada yang jadi bekerjanya itu, ada yang benda kerjanya diam ya. Kita bisa membuat suatu blok mesin ya, benda kerjanya diam ya, yang pahatnya bergerak, ada yang pahatnya bergerak, benda kerjanya ikut bergerak ya. Kira-kira apa nih yang perlu kita pahami ya, kok mesin itu bisa bekerja ya secara teknis ya, mekanismenya bagaimana ya, prinsip. Saya selalu ya, ini saya hubungkan lagi dengan metode pengukuran ya, prinsip transduksinya, prinsip kalau di sini ada transmisi satu mesin itu bekerja, pasti ada bentuk entah transmisi mekanik ya, entah transmisi, kalau kita bicaranya sensor apalagi prinsip transduksi yang ke arah besaran listrik ya. Gimana itu mesinnya lagi banyak lagi, ada yang mesin bubut dan mesin milling ya, mesin scrap ya. Kita bisa membuat satu konseptual secara umum ya. Apa kira-kira nih ya? Coba ya, apa yang kalian tahu tentang proses bubutnya? Coba. Ada yang tahu nggak? Mesin bubut. Kemudian proses milling, mesin milling ya. Pada dasarnya itu ya diawali ya dengan sebuah motor penggerak sebagai penggerak ya. Prinsipnya harus kita lebih kepada prinsip transmisi mekanik dulu ya. Prinsip transmisi mekanik ya. Sini ya, kalau dari gambar ya, ada roda gigi ya, ada beltnya juga ya, bertingkat ya.
bertingkat tuh ya, ada berapa gear ya. Ini akan menggerakkan apa gitu. Terus kemudian yang menggerakkan ini sebagai aktuator ya, menggerakkan ini aktuator, ya pasti ada penggerak ya, sebuah motor ya. Ini prinsip sederhananya itu dulu ya. Sebuah motor, ada motor listrik AC, ada yang motor servo ya, artinya kita bisa mengatur sudut ya, karena kita akan menggerakkan nanti kan dia merupakan proses transmisi yang kita inginkan dengan misalkan di atas ini rangkaian transmisi untuk dari motor penggerak nih, misal dihubungkan dengan motor penggerak tentunya ya di sini ya, dengan misalnya meja kerjanya ya, itu tergantung yang mau bergerak meja kerjanya apa di sini misalnya ada pahat ya. Nah, yang di pahat yang bergerak ya, kita mengatur langkah-langkah yang untuk pergerakan pahat ini sampai kepada meja kerja yang mau kita desain ya. Ini motor yang anggapnya sudah berada di rangkai dengan saya hanya membagi ya, nanti di dalam satu mesin itu mau mulai dari proses bubut, milling sampai proses scrap ya. Sebenarnya secara umum dibagi menjadi 3 ya. Ada yang bagian mekanik, ada yang bagian elektrik, ada yang bagian controller ya. Mesin apapun ya yang ada. Nah, kalau sudah bicaranya satu proses mesin ya, bukan proses produksi, satu proses produksi, nanti kalian masuk di sistem instrumentasi industri, ada level pengukuran, ada level pengontrolan, ada level monitoring ya. Ini di proses permesinan ini monitoringnya ya hanya di sebuah panel kontrol ya, di mesin itu sendiri ya. Sementara kita nanti ada mesin bubut, mesin milling, mesin scrap ya. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana prinsip transduksinya gitu ya, transmisi dari daya sebuah motor ya, yang di suatu pergerakan sehingga bisa kita tentukan langkahnya, bahkan kecepatan motor ini ya, kalau ada suatu rangkaian dimmer ya bisa diatur atau dengan rangkaian controller ya, kemudian bisa sesuai dengan keinginan kita untuk mendesain suatu benda, misalnya ada suatu meja ya, meja maju mundur untuk di desain produknya. Kalau saya hubungkan lagi yang lebih luas kan, sistem instrumentasi industri itu tadi ya udah melakukan sebuah ini proses permesinan, ini proses sistem instrumentasi industri pada proses pengukuran, proses controller sampai proses sistem kontrol, sistem aktuator ya. Sini aktuatornya apa nih kalau gitu? Transmisi mekanik ya. Nah, nanti aktuator misalnya kalau di sistem informasi industri itu ya, mungkin juga ada regulatornya juga ya di aktuator. Dengan pneumatik misalkan. Ada regulator pneumatik aktuator ya. Jadi kalau di sistem instrumentasi ada industri, ada sistem sensor, sistem controller, sistem aktuator. Kita melihat waktu tanggapan ya, waktu tanggapan. Tadi kalian belajar mau metode pengukuran, saya hubungkan lagi metode pengukurannya. Berarti fungsi dari persamaan model matematis prinsip transmisi, nanti saya jelaskan ada sebuah persamaan model matematis untuk transmisi mekanik ya. Dihubungkan dengan waktu tanggapan ya. Nanti akan kembalikan ke fungsi transfernya, ke inverse waktu lagi ya. Kalau kalian belajar di metode pengukuran kan ya. Punya fungsi transfer order ya, tergantung dari ordernya. Kalau sebuah proses ya, tergantung ordernya berapa. Ada fungsi transfer order ya, dengan Laplace, kemudian diinverskan waktu, kembalikan ke waktu. Berapa proses permesinan ini ya? Kalau kita bicara produksi kan, kemarin belajar dengan Pak Dudi, prinsip otomasi adalah bisa memproduksi sebanyak-banyaknya dengan spek yang standar ya kan. Ya, karena tadi kinerja mesin ya, operasinya bisa sekuensial ya, sekuensial bisa menghasilkan barang lebih banyak ketimbang manusia. Jadi mempermudah manusia di dalam memproduksi suatu produk dengan spesifikasi tertentu ya.
Nah, cuma bukan berarti otomasi ini kita yang mengendalik manusia sebagai perancang otomasi dan sebagainya. Harusnya lebih mengetahui apa yang kita desain, yang kita rancang gitu kan ya. Bahkan bisa memodifikasi ya. Nanti bisa arahnya ke sana. Nanti juga kalian mengenal ya CAD/CAM ya, integrasi ke komputer aided design ya, sampai komputer aided manufacturing ya. Nah, itu sebagai pendahuluan ya. Ini saya baru bicara di penggerak untuk supaya mesin itu bekerja yang bisa diatur langkahnya maupun kecepatannya, belum masuk kepada yang sudah menggunakan kalau di sini kontrolnya, bagian kontrolnya itu lebih kepada panel controller ya, artinya dia menggunakan kalau dulu itu dari nanti sejarahnya kan ada CNC itu sejarahnya dari yang menggunakan transistor EPN, PNPN, nanti ditemukannya IC ya, ya, sehingga bisa menggunakan IC ya, prosesornya ya, yang bekerja berdasarkan prinsip logika ya. Cukup dengan IC kecil aja sebenarnya sudah bisa digunakan karena dia menggunakan proses permesinan satu tujuan ya, belum proses sistem informasi yang panjang ya, dari kumpulan beberapa plan misalnya, itu beda lagi ya, tapi pada prinsipnya sama ya. Actuatingnya apa, dia bisa bergerak ya, mesin itu bergerak. Nanti kita bicaranya proses scrap ya. Proses scrap itu penggerak utamanya sebuah motor ya, dengan transmisi mekanik dengan belt misalkan ya. Ini udah software yang dihubungkan ya, komputer, aided design dan kemudian aided manufacturing ya, nanti ya bagaimana prosesnya bisa lebih baik lagi di dalam mau mewujudkan spesifikasi produk yang lebih ketat, yang lebih sesuai yang standar nasional dulu ya, standar nasional. Baik ya, ini sebagai pendahuluan ya. Ini gambaran materi UTS ya, yang UTS sudah ya, artinya konsep material, kalian sudah memahami sifat material ya, jenis-jenis proses produksi, kerja bangku, proses pemotongan logam ya, proses pembubutan, milling itu sampai dengan UTS. Kemudian nanti dilanjutkan kepada proses scrap. Saya sebagai pendahuluan tadi bidang manufaktur lanjutan ya. Nanti soalnya kita akan bicara CNC bubut dan CNC milling ya. Jadi harus ya kita sampaikan integrasi CAD/CAM pada sistem operasi ya, CNC bubut dan milling ya. Kemudian nanti saya coba, cuman alatnya nggak ada ya, tensile strength ya. Paling simulasi kalau tidak ada alatnya ya, uji kekuatan bahan ya, kekuatan bahan misalkan banyak produk ya, ada 3 produk, misalnya kertas ya, kemudian logam ya, dengan mesin tensile strength ya, uji tarik dan tekan ya. Itu dan bagaimana cara kalibrasinya, karena ini baru ya, saya masuk di dasar manufaktur akan menekankan kalian pengetahuan ya, kalibrasi khususnya untuk uji kekuatan bahan ya, baik pengujian kalibrasi ya. Oke, kemudian ini saya coba nanti CNC bubut, CNC milling, tergantung ya, nanti saya coba diskusi dengan Muhammad Baron ya, Ketua Angkatan Muhammad Baron ya. Kalian sibuk praktikum bisa dibuat jadi pertemuan yang panjang, cuman nggak perlu banyak berminggu-minggu juga karena waktunya terbatas ya. Kalau ini fokus kalau Ramadan itu ya, kalau ya tergantung, kalau memang mau kerja sesuai dengan jadwal ya nggak apa-apa ya. Kita mulai jam 9 sampai 10.40 ya. Nanti sampai ke teknologi printer 3G ya, material printer 3G. Bagaimana persaingan perusahaan motor ya, motor Honda, motor Suzuki dan motor Yamaha bisa memproduksi dengan spesifikasi motor yang berbeda-beda ya. Produknya, desain produknya itu bagus ya, dia bisa memori di dalam suatu mesin untuk mencetak suatu spesifikasi produk tertentu ya.
seperti mirip printing aja ya, dalam waktu singkat bisa menciptakan dalam jumlah besar dan spesifikasi yang berbeda-beda ya, sampai ke sana ya teknologinya ya. Tapi kembalikan lagi, saya lebih mengarahkan kalian di metrologi bukan teknik mesin ya. Teknik mesin akan lebih khusus lagi ya, bagaimana proses bubut, proses milling ya. Kalau soal perlu satu-satu ngerjain tuh ya, bikin blok mesin ya. Nggak mungkin seperti itu ya. Mungkin nggak kira-kira ya. Satu blok mesin sampai proses scrap. Nah, tapi itu kalau kalian PKL-nya nanti di PT KAI ya, kemarin saya juga beberapa tahun yang lalu ya dengan Wadir ya, Pak Ajis ya, itu menerima ya, tapi belum kontrak, menerima untuk magang ya. Nanti banyak sayangnya ya, banyak. Padahal banyak di proses kalibrasinya, proses otomasinya menggunakan PLC banyak di PT KAI di Madiun ya. Kalian bisa di situ semua. Cuman sayangnya mereka punya kuota di desain tadi ya, blok mesin kereta ada. Nanti kalian bersaing dengan teknik mesin ya. Kalau udah kuotanya di situ ya. Atau mungkin nanti bisa di lobby ya, kalian nanti berada diputer ya bagian untuk desain blok mesin, jalan kereta dan lain sebagainya sampai kepada kontrol PLC otomasinya ya, sampai kepada otomasi sampai kalibrasinya itu ada itu sebenarnya unit-unitnya. Cuman kuota yang diberikan ternyata bukan Akmed aja yang kalau mau misalkan diadakan kerjasama dengan mereka itu ya di materialnya harus kuat ya, di permesinannya harus kuat, teknik mesinnya harus kuat ya. Belum boleh semua ya, semua instansi yang sudah adakan kerja di sana belum bisa yang ke otomasinya. Nah, dia punya mungkin semacam yang perlu diketahui ya, saya kan ada yang rahasia, ada yang enggak rahasia ya, ada yang memproduksinya. Tapi saya rasa nanti dengan kita bisa menciptakan kerjasama nanti bisa ya kalian ditempatkan di bagian otomasinya ya. Nah, sampai kepada bagian kalibrasinya ya. Jadi saya juga di akademik ya coba memberi masukan karena kita bidangnya metrologi, fokus jangan di engineering materialnya ya, sekedar mengetahui pengetahuannya itu nggak apa-apa ya, proses permesinannya. Nah, kita harusnya lebih kepada pengetahuan untuk quality control ya, yang how about quality ya, uji kekuatan bahannya ya, kalibrasi dan instrumentasinya ya bagaimana ya, tergantung dari manufaktur apa ya, pembuatan motor, mesin blok motor, mesin kereta ya, itu otomasinya kalian lebih cocok di situ ya, sama kalibrasinya ya. Tapi justru ini ya menjadi dibanding tempat lain ya, menjadi kelebihan di program studi ini, kalian bisa mengetahui semua pengetahuan ya, dari berbagai sudut pandang ya. Artinya siap untuk di bidang engineering ya kalian, karena nanti kalau kalian bekerja itu merupakan suatu tim ya, jadi suatu tim. Wah, ini ada WA nih sebentar. Mata kuliah dasar manufaktur, tolong buatkan absennya ya. Oke, kita lanjut tadi sampai di mana? Jadi ini pengetahuan yang harus kalian fokus ya. Saya juga sudah menyampaikan ke akademik ya. Fokus di uji kekuatan bahannya ya. Bagaimana kalibrasi mesin tensilenya ya, bagaimana menguji kekerasan ya, uji tekan tarik ya. Kan kalian udah belajar tuh dari uji lock ke uji ya, justru dari sisi bahan itu kalian harus banyak di situ ya. Keberuntungan kalian ya, kalian juga how to desainnya ya, bagaimana proses bubut, proses milling, proses scrap, saya disuruh menyampaikan ya. Ya, saya bantu, sifatnya membantu ya, tanggung jawab Pak Dudi ya.
Dan kebetulan sudah disampaikan ya proses bubut dan proses milling. Ya, saya fokus di proses scrap sama CNC bubut dan milling ya. Sampai kepada printer 3D ya, 3D. Ya, saya kira ini jelas ya. Jadi basic konsepnya adalah di dasar manufaktur ya. Jadi how to design and how about quality ya. How to design ya, tadi proses permesinan tentunya ya. Ada proses bubut, milling, scrap ya. Di how about quality ada uji kekuatan bahan ya dan integrasi CAD/CAM pada sistem operasi CNC ya. Nah, ini saya coba mengulang lagi nih ya, gambaran umum dasar manufaktur, prosesnya dari proses permesinan ya, jadi proses pemotongan logam ya, lebih ke arah proses pemotongan logam ya, sebagai proses permesinan ya. Yaitu dengan definisi dengan cara membuang bagian benda kerja yang tidak digunakan, yang dikenal dengan chip atau bram, sehingga terbentuk suatu benda kerja. Itu dulu yang kalian harus pahami ya. Dengan prinsip pemotongan logam dibagi menjadi 3 kelompok besar nih, perlu digaris bawah. Ini ada proses pemotongan dengan mesin press, proses pemotongan konvensional dengan mesin perkakas. Ya, nanti kita fokus berarti yang sudah dipelajari harusnya proses pemotongan komposit dengan mesin perkakas ya. Mesin bubut, mesin milling, mesin scrap, dan proses pemotongan non konvensional ya. Proses pemotongan dengan menggunakan mesin press meliputi kalau menggunakan mesin press. Nah, kita fokus di proses pemotongan konvensional dengan mesin perkakas ya. Meliputi proses bubut, proses milling, dan proses scrap shaping ya. Kira itu dulu gambaran umumnya konseptual tentang proses permesinan ya. Kita di proses pemotongan konvensional dengan mesin perkakas. Jadi klasifikasi proses permesinan ya. Pada prinsip terdiri dari proses permesinan untuk membentuk kerja silinis. Jadi artinya ada benda kerja yang mesinnya itu bergerak, benda kerjanya bergerak, atau benda kerjanya diam atau benda kerjanya bergerak, pahatnya juga ikut bergerak ya. Jadi prosesnya untuk membentuk benda kerja silinis atau konis dengan benda kerja pahat, benda kerja atau pahat berputar ya. Jadi dua-duanya bergerak nih ya. Meliputi proses contohnya apa? Ada proses bubut ya. Dan variasi proses yang dilakukan dengan menggunakan mesin bubut, mesin glurdi, mesin press ya, mesin grinding ya. Ini yang sebelum UTS ya. Kalian masuk di proses permesinan untuk membentuk benda kerja permukaan datar tanpa memutar benda ya. Yang belum disangka. Seharusnya saya berharapnya ini sudah semua ya A dan B ya. Jadi saya fokus di CNC-nya ya. Ternyata proses scrap-nya ya kalian ya. Proses permesinan yang kategori scrap itu ya. Membentuk benda kerja permukaan datar tanpa memutar benda kerja ya. Nah, yaitu ada proses scrap, ada shaping planning ya, proses slot, proses menggergaji sewing, dan proses pemotongan roda gigi ya. Nah, untuk memahami, karena kita udah masuk nih ya, proses apa? Proses scrap ya. Untuk masuk ke sebenarnya di awal nih ya, sebelum kalian mempelajari apa yang kemarin udah apa? Proses bubut ya, proses milling, proses scrap, bagaimana proses permesinannya ya. Kalian harus tahu dulu nih prinsip dasar transmisi mekaniknya ya. Bagaimana mesin itu bekerja ya. Nah, ini udah disampaikan belum? Kalau enggak saya sampaikan lagi ya. Ini panjang nih soalnya. Baron? Gimana Muhammad Baron? Ini udah disampaikan belum? Atau siapa? Fahreza? Kalau untuk prinsip dasar transmisi mekanik ini sepertinya belum, Pak. Nah, ini dasar banget ya. Kalian tahu itu mesin itu bekerja ya untuk dasar manufaktur untuk proses permesinannya ya. Nah, mau nggak mau saya sampaikan ya. Mau itu proses bubut, proses milling ya, mesin bubut maupun mesin scrap ya. Karena kan mesin itu nanti akan terbagi menjadi secara umum ya 3 bagian utama. Apa aja? Ada bagian mekanik ya. Berarti kalau bagian mekanik harus prinsip dasar transmisi mekaniknya harus tahu. Kemudian bagian listrik, penggeraknya apa? Motor listrik. Yang ketiga bagian apa? Bagian kontrolnya ya, panel kontrolnya.
secara umum. Ya, di sistem instrumentasi itu karena ini proses mesin ya. Kalau proses sistem instrumentasi lebih panjang lagi ya. Sampai ke sistem aktuator. Nah, sama nih sistem aktuator si penggeraknya kebetulan di sini ya menggunakan bagian-bagian mekanik dengan transmisi mekanik. Kalian harus tahu nih ya. Macam-macam transmisi mekanik sehingga mesin itu bekerja ya. Nah, tadi apa 3 bagian ingat ya, bagian mekanik, bagian listrik, mekanik nanti kalian mengenal gear drive, belt drive, change drive, tooth belts, disc drive ya. Untuk mekanik ya. Di elektrik ada motor listrik, AC, ada DC ya, ada motor servo ya, DC ya yang bisa sudut untuk bergeraknya suatu pahat gitu kan. Bagaimana mengatur motor servo ya? Siapa yang mengendalikan? Harus ada kontrol, bagian kontrol, ada bagian kendali ya. Kendalinya belum sampai kalau proses industri ya, sistem industri ya. Kalau ini IC kecil aja udah bisa ya. Karena IC itu kan gabungan dari komponen elektronik yang baik aktif maupun pasif ya. Setelah ditemukan IC ya akan lebih mudah ya menggunakan IC dengan logika kontrolnya bisa ya. Dengan prinsip di dalamnya transistor PNP dan NPM kalau kalian masuk ke rangkaian elektronik sudah belajar. Jadi saya berharapnya kalian sudah belajar itu juga. Kita menggunakan prinsip tadi tadi ada bagian mekanik, bagian listrik, bagian kontrolnya ya. Bagaimana otomasi dengan IC ya. Kalau di sistem informasi industri akan kontrol PLC ya sampai DCS, SCADA ya. Kita nggak ke sana. Tapi ini lebih ke dalam menjelaskan ini saya coba secara menyeluruh sehingga nanti kalian mudah menerima pengetahuan yang lain ya, apalagi nanti satu rangkaian ya. Nah, nanti yang tingkat selanjutnya dengan saya sistem instrumentasi industri juga. Di metode pengukuran juga sudah dengan saya. Itu juga kita bicaranya kalau ada proses produksi manufaktur yang lebih jauh kan waktu ya. Metode pengukuran juga masuk bagaimana persamaan model matematis dari sistem ukur yang ada ya. Kalau di metode pengukuran kalian belajar apa transmisi lebih kepada yang kemarin contohnya itu apa? Termometer gelas ya. Termometer gelas bagaimana dalam suatu fluida ya. Persamaan model matematisnya. Transmisinya bagaimana sehingga dia bisa air raksa kalau dia menggunakan air raksa ya. Termometer gelas mencapai ketelitian 1 mili ya dengan apa? Ada transmisi panas ya. Dari fluida ke sensor dari termometer gelas ya. Dan dia nanti kalau dibuat satu model persamaan matematisnya sebagai bentuk persamaan Laplace nanti diinverskan lagi ke dalam fungsi waktu ya. Nah, jadi satu model matematis untuk kalian bisa mentransmisikan sampai dia bisa membaca skala termometer gelas yang terkecil gitu ya. Nah ini mirip ya. Cuman dia transmisi mekanik yang berupa mekanik yang kadang dia contohnya adalah kan kita ingin membuat satu langkah mesin bekerja ya. Mesin scrap tadi yang saya gambarkan di awal di depan ya. Nah, transmisi mekaniknya ternyata di mekanik itu ada 5 ya. Gear drive, belt drive, change drive, touch belt dan disc drive. Menggunakannya mana transmisi mekaniknya ya. Nanti ada 2 gear yang berbeda perbandingannya, misalkan gear yang kecil dengan yang besar, misalkan ya transmisi mekaniknya. Persamaan model matematisnya seperti apa? Kalau di proses metode pengukuran di mata kuliah metode pengukuran ya, kira-kira dalam satu proses industri itu yang bekerja dengan model transmisi mekanik ya, waktunya tanggapannya buat dulu persamaan model matematisnya. Kemudian buat lagi persamaan Laplace-nya sampai kepada inverse dari fungsi transfer order tadi. Nah, barulah kita tahu, oh ini nanti kalau untuk mesin ini kecepatan produksinya. Itu nanti sampai ke sana bisa kalau kalian. Tapi yang perlu kalian tahu di awal ya, apalagi berbicara proses permesinan ya, mesin ya. Kalian harus mengenal gear drive,
bagaimana transmisi mekanik, belt drive, change drive, ya, touch belt, dan disc drive ya. Agak mau ini sebentar. Jadi kenapa mesin? Nah, jadi kalian sebenarnya harusnya sudah kalian terima ya prinsip dasar bagaimana transmisi mekanik, mesin bisa bekerja, mesin bubut bisa bekerja, mesin milling, aktuator dan beban itu harus dipastikan ya benar-benar bekerja aja. Kita akan mengendalikan suatu load ya. Aktuator harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan beban secara presisi pada kecepatan yang diperlukan dan kondisi yang tunak. Ini kan kalian juga sudah belajar ya. Jadi di sistem sensor, di sistem ini aktuatornya ini mekanik kan ya. Transmisi mekanik ya. Di sistem sensor kalian sudah belajar ya. Sebenarnya kalau di sistem instrumentasi industri itu nggak cuman sistem sensor, sistem aktuatornya juga ya, waktu tanggapannya bagaimana, dia menggunakan transmisi apa gitu kan, sensornya perubahannya apakah itu waktu tanggapannya sama, termometer gelas kalau di sensor ya, termometer gelas dengan digital termometer, kalau itu bicara sistem sensor. Kita bicara aktuator nih ya, ingin mengendalikan load yang ada ya, dalam suatu proses ya, ini proses permesinan tentunya dengan transmisi mekanik ya, sistem aktuatornya dengan transmisi mekanik ya. Tadi kan ada apa? Belt ya, sistem belt ya. Dengan bertingkat, gearnya bertingkat lagi. Sehingga langkahnya bisa kita atur ya. Aktuator sesuai kemampuan untuk mengendalikan beban ya. Secara presisi pada kecepatan yang diperlukan ya, bisa diatur juga ya. Salah satu cara menggunakan perangkat transmisi seperti gear untuk mencapai kesesuaian tersebut. Nanti banyak cara ya. Pergerakan aktuator pada dasarnya harus dimodifikasi ya untuk memenuhi pergerakan beban yang diinginkan ya. Kalian ingin menggerakkan alat pahatnya supaya dekat dengan benda ukur kan, harus menggerakkan ya badan daripada mesin itu ya mendekati. Nah, itu juga harus dimodifikasi beban yang diberikan untuk pahat, berapa ketebalannya akan beban yang untuk pergerakan yang kecepatannya bisa diatur ya. Sini juga bisa ada contoh bagaimana membuat desain gerakan melingkar ya. Dari suatu aktuator harus dikonfirm menjadi gerakan translasi ya untuk dapat menggerakkan beban. Ini masih di transmisi mekanik ya. Nah, karena kita bagian mekaniknya dulu kan. Proses permesinan itu banyak di transmisi mekanik, mau itu bubut, milling ya, maupun scrap. Ya. Komponen mekanik dapat memerankan hal yang krusial. Tadi selain mekanik ya jelas ya, tadi ada listrik, ada kontrol, kita fokus di mekanik dulu nih. Komponen mekanik dapat memerankan hal yang krusial ya. Mobilitasnya, transmisi geraknya antara proses scrap dengan proses milling, proses bubut ya. Kita juga harus desain ya mobilitasnya, dia bergeraknya dengan penggerak utama motor, berapa langkah yang kita atur ya, daya atau energi aktuasi dan manipulasi seperti apa ya. Nah, sistem mekanik harus didesain memenuhi karakteristik yang diinginkan ya. Bahkan membuat ya sama kalau kalian dulu punya sepeda apa itu namanya, sepeda balap ya. Transmisinya ingin gigi kecepatan 1 gigi dipindah langkahnya, panjang langkahnya dipindah. Nanti proses scrap gitu. Kalian tujuan proses scrap itu kalian harus prinsip kerjanya bagaimana mengatur panjang langkah mesin ya. Kemudian posisi pahat gimana mengaturnya ya. Nah, kalian harus tahu prinsip mekanik yang ada di dalam suatu mesin ya. Nah, kita masuk di transmisi gear drive ya. Panjang sebenarnya, jam berapa ini? Cukup nggak ya? Akan panjang ya. Gear wheel merupakan perangkat yang bertautan ya dengan perangkat bergerigi untuk mentransmisikan atau mengubah kecepatan arah gerak ya. Untuk yang gear ya, menghasilkan ekonomi mekanik rasio gear tadi ya, misalnya ada 2 gear kecil dan besar ya, ya bisa dibalas sebagai mesin sederhana ya. Artinya gini, bagaimana cara kerjanya dulu ya, kalian harus memahami transmisi mekanik ya, ada yang dengan gear drive ya, sini bagaimana transmisi mekaniknya ya,
diambil contoh dari gear-gear kecil, gear besar, ada rasio gear yang berbeda, akan dia memberikan suatu nilai torsi ya dengan kecepatan tadi ya, dengan power tertentu ya, power source tertentu, dapat menekan torsi yang besar untuk mengendalikan mesin yang sangat besar ya. Nah, itu sehingga kita bisa mengatur kecepatan yang diperlukan ya. Bisa dilihat di gambar ya, kalian bisa baca ini ya, bagian-bagian yang harus phase-nya, sudut wide, kedalaman sudut ya, circular pitch-nya ya. Ini baru prinsip kerja di mesin yang ada, karena saya fokus nanti di mesin scrap ya. Kalian harus memahami dulu untuk terminologi yang pada gear ya. Malah nanti kalian disuruh ngebuat, coba buat gear ya, kalau udah tahu proses bubut, proses milling sampai proses scrap. Nah, coba buat produk gear spek motor Honda gitu kan. Jadi proses mesinnya digunakan untuk buat spare part mesin lagi. Nah, jadi kalian harus tahu prinsip kerja dari mesin itu ya. Mulai dari transmisi mekanik ya. Nah, bagaimana ini ya yang dari bentuk desain yang ada ya menghasilkan pressure angel ya, tekanan ya, ketika dia berputar nantinya itu juga punya nilai ya, punya mempengaruhi transmisi tadi ya. Nah, ini animasi ya gear ya, apabila dengan rasio tertentu ya. Nah, bagaimana transmisi dia menjadi sebuah gerak gitu kan ya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan gear ya. Nah, ini diameter, jumlah ya, ini phase, height ya. Material yang digunakan ya. Kalau udah bicara spek, material untuk motor yang dikatakan punya kuat, coba dulu diuji kekuatan bahannya, dirusak ya, ditekan ya. Tadi misalnya kalian udah buat capek-capek kemarin suruh bikin praktikumnya kemarin, suruh desain suatu plat atau suatu box dari logam ya, kalian uji, atau blok kalian udah disuruh bikin gear misalkan. Materialnya apa, sesuai enggak dengan spek motor, misalnya motor Honda, motor Suzuki ya. Diuji tekan, ditarik ya, dengan mesin tensile misalkan. Sudah dapat nilainya, itu sebuah pengujian, itu sebuah proses pengujian. Nah, kemudian bagaimana kalibrasi mesin tensile-nya? Harusnya ke situ juga kalian coba masuk, yang harus kalian banyak ketahui itu. Apalagi nanti udah materialnya beda. Semen gitu kan, beton. Itu juga kekuatan beton itu banyak di teknik sipil, bidang sipil ya. Nah, kalau kalian udah bicara mutu produk, spesifikasi produk, macam-macam ya, itu bisa kalian harusnya dikembangkan ke sana ya, metrologi itu ya, uji kekuatan bahannya juga ya. Nah, ini prinsip persamaan matematis ya, transmisi mekaniknya ya. Ini mempengaruhi waktu proses juga ya, gear yang kita pilih, motor yang kita pilih ya. Dia merupakan suatu perbandingan rasio ya. Itulah gunanya kita transmisinya menggunakan apa nih? Transmisinya masih mekanik dengan menggunakan gear misalkan. Yang dihubungkan gear satu dengan gear kecil dengan gear besar tanpa rantai. Karena dia ada dengan rantai, dengan belt ya. Ini tanpa rantai seperti ini persamaan model matematisnya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Saya coba percepat. Nah, kemudian permasalahannya juga kalian harus tahu ya. Jadi kalau ada masalah di mesin bubut, mesin milling, mesin scrap ya, dia ada yang dinamakan backslash ya. Pada sistem ideal backslash harus berharga 0 ya. Ya kalian desain lah, bisa desain sebuah gear yang bisa menghasilkan backlash-nya berharga 0 ya. Tentu dia punya spek tertentu ya. Keberadaan backlash dapat menurunkan efisiensi gear ya. Nah, kalau materialnya nggak bagus, gearnya juga gampang haus ya. Setahun harus ganti gear ya. Namun pada beberapa kondisi keberatan backlash diperlukan untuk menghindari ekspansi eksternal karena gesekan ya. Biasanya kalau udah berbau mesin ini, oli juga harus tahu pelumas apa yang digunakan ya. Nah, itu kalau bicaranya udah teknik mesin ya. Tapi kalian harus tahu permasalahan pada gear ya, ada interference ya. Untuk absen sudah bisa absen. Justria,
Absen di Kudagang sudah bisa? Sudah bisa, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Tadi saya minta tolong hostnya ya. Host bisa. Jelas nih sampai sini ya. Kalian belum ya, kan belum disampaikan ya. Prinsip transmisi mekaniknya belum disampaikan ya. Pak Reza? Baron, benar kan? Belum kan? Pak Reza? Nah, ini harusnya di awal ya. Di awal sudah disampaikan. Kalian bicaranya dasar manufaktur untuk proses permesinan ya. Bicaranya transmisi mekanik dulu ya. Ada bagian mekanik, ada bagian listrik, ada bagian controller. Nah, ini baru gear dulu ya. Yang belum pakai rantai. Nanti bagaimana transmisinya kalau pakai rantai ya? Nah, ini nggak bisa bergerak. Nah, berarti kalian juga harus melihat jenis-jenis gear ya. Nah, apalagi kalau kalian disuruh buat sigmat ya. Sigmat kalian geser itu kan sebenarnya prinsip gear juga kan. Kalian geser, dia yang dikatakan kemampuan skala terkecilnya 1 mili, ulir yang kita buat ya. Kalau kalian suruh buat ulir ini ya, ada ukurannya ya. Jenis-jenis gearnya juga kalian harus tahu ya, gear, bevel gear, worm gears ya. Gear jenis ini biasa digunakan ketika dua sumbu berada dalam sudut. Nah ini kalian baca ya, ada jenis-jenisnya ya. Saya biar cepat aja ya, ini harusnya di awal ya. Ada bentuk rak dan pinion ya, mengkonversi gerak rotasi menjadi gerak linier. Nah, ini punya perhitungan ya, persamaan matematis ya. Kalau nanti kalian menjadi apa, disuruh ke arah uraikan ya transmisinya ya, ke arah waktu tanggapannya misalkan ya, ada model persamaan matematis yang ke Laplace sampai kepada diinverskan ke waktu lagi, atau dari persamaan yang ada langsung diturunkan juga cuma agak ribet ya. Kemudian yang kedua nih ya, dengan untuk di bagian mekanik itu ya, tadi sudah gear, sudah, kemudian belt drive ya. Ini juga harusnya kalian baca aja ya, jenis-jenisnya ada ya. Jadi ada mesin menggunakan beltnya, kayak mesin scrap nanti yang saya sampaikan itu dia menggunakan transmisi menggunakan belt drive ya. Sehingga nanti konfigurasi dari puli dari sebuah motor ya, itu juga nanti akan menghasilkan transmisi nilai tertentu dengan persamaan model matematis tertentu nih ya. Ini misal dari panjang dari suatu belt yang digunakan, ini buat ada perhitungannya ya. Sehingga semua bisa dihitung waktu tanggapannya ya. Kalau kita membuat suatu proses mesin, kita harus mengenal dulu bagian mekaniknya, kita menggunakan prinsip transisi belt drive misalkan ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Kalian sudah belajar metode pengukuran juga ya, persamaan model matematis. Bukan untuk sensing tapi untuk penggerak utama di sini nanti, sebagai penggerak utama dengan motor listrik dan motor servo ya, menggerakkan mesin scrap nanti ya. Karena kita nanti bicara mesin scrap ya, karena belum sampai ke mesin scrap ya. Ini masih belt drive ya, dengan bentuk belt yang posisi belt yang berbeda dengan sebelumnya. Perbandingannya satu persamaannya dengan panjang belt yang ada ya, dengan sudut tertentu ya. Ini ada konfigurasi belt yang ada ya, bentuk-bentuknya. Bisa kalian baca nih. Kemudian yang menggunakan rantai ya, gear, rantai, bagaimana prinsip transisi persamaan model matematisnya ya, di sini dijelaskan ya, nanti saya share ya, ini materinya ya, kalian bisa baca. Nah, kita nggak fokus di metode pengukuran ya, udah disampaikan untuk beberapa metode pengukuran untuk elemen sensing pengukuran ya. Bisa diterapkan di sini juga. Nah, rasio change drive-nya juga kita bisa hitung ya. Kemudian yang menggunakan prinsip transmisi tooth belt ya. Beberapa aplikasi pengendalian mekanik memerlukan karakteristik dari rantai atau gear ya, fleksibilitas dari belt ya. Memenuhi dua kebutuhan tersebut.
Sebentar. Apa, Mi? Ya, masih ngajar nanti dulu. Saya manggil. Ya, kita bisa baca ya konfigurasi toolbar yang ada ya. Kemudian ada yang disk drive ya, model disk drive sebagai bentuk transmisi ya. Di dalam mesin itu bagian transmisinya semuanya kayaknya kepake ini ya. Karena kita nggak di bagian anil, nanti kan salah suatu tim ya untuk menganalisis ya. Bisa menggunakan persamaan yang ada, kalian mengenal dulu nih ya transmisi mekanik yang ada ya. Baru kita masuk kepada proses mesin scrap ya. Nah, bagaimana mesin scrap itu ya, yang definisinya adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama bolak-balik horizontal dan berfungsi untuk merubah bentuk dan ukuran benda kerja sesuai dengan yang dikehendaki. Tadi di atas kan saya sudah jelaskan ya, untuk proses scrap di sini yang benda kerjanya diam ya. Kalau bubut milling ya, pahat dan benda kerjanya bisa bergerak ya. Nah, ini bagian-bagian mesin scrap ya. Nah, ini tadi saya bilang ya, dia menggunakan suatu motor listrik ya. Ini digerakkan oleh sebuah motor listrik ya dengan bertingkat, gearnya bertingkat dengan belt ya. Bisa mengatur langkahnya ya, langkah pergerakan maju mundur pahatnya ini ya. Kecepatannya kita bisa atur juga ya kalau dia menggunakan satu dimmer ya. Dengan pengatur mekanik juga bisa konstruksi langkah di sini ya. Panjang lengan yang ada ya. Kemudian meja kerjanya itu kalau mesin scrap itu dengan ragum ya disatukan dengan ragum, dia diam. Yang bergerak adalah pahatnya ini ya. Maju mundur ya. Pada saat dia mundur dia tidak memotong, pada saat dia maju memotong. Nanti kita lihat videonya. Coba lihat videonya supaya lebih jelas dan lebih lengkap. Sebentar, saya coba share videonya dulu. Ini tampil ini jelas ini gambarnya. Sudah muncul gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ini perhatikan ya. Mesin scrap horizontal. Mesin scrap adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Nama lainnya antara lain shaping machine, mesin ketam atau mesin serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cekung, cembung, beralur, dan lain-lain. Baik pada posisi mendatar, tegak, ataupun miring. Prinsip kerja mesin scrap horizontal. Benda kerja diikat atau dijepit pada ragum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur. Gerakan maju untuk menyayat gerakan mundur tanpa penyayatan. Gerakan maju mundur lengan mesin atau pahat diperoleh dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui sambung atau bel. Dari roda bertingkat diteruskan ke roda gigi antara dan dihubungkan ke roda gigi penggerak engkol besar. Roda gigi tersebut memiliki alur dan dipasang pada engkol melalui tab. Pada saat roda gigi berputar, maka tab engkol berputar eksentrik dan menghasilkan gerakan lengan maju mundur. Kedudukan tab dapat digeser sehingga panjang eksentrik dan panjang langkah dapat diubah. Menurut posisi ram mesin scrap horizontal, pada mesin scrap jenis ini, ram pemegang pahat bergerak maju mundur pada posisi horizontal. Umumnya digunakan untuk pemotongan permukaan yang rata. Panjang langkah maksimum mencapai 1000
Bagian mesin sekrap horizontal. 1. Badan mesin berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak dan tuas pengatur. 2. Meja mesin berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin dapat digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak. Gerakan eretan lintang dapat diatur otomatis. 3. Lengan atau ram berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat pada engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan berada di atas badan dan dijepit pelindung lengan agar gerakannya tetap lurus. Eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, maka pahat dinaikkan atau diturunkan. Ketebalan pemakanan dapat dibaca menggunakan dial indikator. Eretan pahat terpasang pada bagian ujung lengan dan ditumpu oleh 2 pasang mur baut pengikat. Eretan dapat dimiringkan untuk penyekrapan bidang sudut atau miring. Kemiringan eretan dapat dibaca pada pengukuran sudut eretan. 5. Pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah mesin per menit. Untuk pemakanan yang tipis dapat dipercepat. Pengaturan hanya dapat dilakukan pada saat mesin berhenti. 6. Tuas panjang langkah berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pada pahat atau lengan disesuaikan dengan panjang benda yang disekrap. Pengaturan ini dilakukan dengan cara memutar tab ke arah kanan atau kiri. 7. Tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin, berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pengaturan posisi pahat dapat dilakukan setelah mengendorkan pengikat lengan. 8. Tuas pengatur gerak otomatis meja melintang. Untuk menyekrap secara otomatis dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Pengaturan ini dapat mengubah gerakan mesin pada roda gigi menjadi gerak lurus meja. Dengan demikian meja dapat melakukan gerakan ingsutan atau feeding. Aduh.
Ya, itu ya tadi ya bisa kita lihat bagian-bagian dari mesin scrap ya. Dari gambaran ini ya untuk mesin scrap ya kita lihat transmisi mekanik ya, dimulai dari motor penggeraknya ini dari bagian samping ya. Ini lebih kepada memanipulasi gerakan ya mekanik yang ada ya dengan motor listrik ya. Jadi kesimpulannya ya, ada tujuannya apa nih mesin scrap itu yang perlu ya, kita mengatur langkah ini ya, yang tujuan penting ya. Kayak saya lebih ke meresume yang penting ya, kalian bisa kembangkan ya di mesin scrap itu ya. Tujuan proses mesin scrap mengatur langkah ya dari ini, kemudian posisi benda pahat ya, itu nanti ada beberapa tahapan. Jadi ada tujuan pertama adalah cara mengatur panjang langkah pahat ya. Nah, tadi sudah digambarkan dengan jelas dalam suatu video, ini bisa kalian uraikan ya. Bisa juga UAS keluar nih, bagaimana sih proses prinsip kerja dari mesin scrap ya. Mulai dari cara mengatur panjang langkah, ada 5 poin ya. Kemudian langkah untuk mengubah posisi pahat ya. Nah, ini kita ada beberapa poin juga. Dan dalam bentuk tampilan video sudah jelas ya saya rasa ya. Nah, kemudian saya masuk ke pengantar sejarah mesin ya, CNC ya, dulu dikenal dengan numerical control ya, dikembangkan pada tahun 1952 ya oleh John T. Parsons yang bekerjasama dengan MIT Servo Mechanism Laboratory sebelum ke CNC ya. Sebagai wujud pengembangan mesin NC, Price Common Numerical Control ya. Tadi yang saya bilang bagian kontrol itu mulai dari ditemukannya komponen elektronik aktif, pasif ya, transistor, resistor, nanti sampai ditemukannya IC ya. Sebagai wujud pengembangan mesin NC, padahal mesin CNC tersebut sudah dibuat dengan menggunakan komputer yang ukuran yang relatif besar. Akan tetapi sistem kontrol elektriknya sudah menggunakan rangkaian terpadu ya, IC yang lebih sederhana. Sistem kontrolnya dengan IC yang lebih sederhana. Sebelumnya itu transistor rangkaian NPN dan PNP ya. Itu juga bisa secara umum ya, mesin CNC ya dibagi menjadi 3 bagian utama ya. Jadi ini masuk tadi ya, dikenalkan tadi bagian mekanik ya, transmisi mekanik ya, ada bagian elektrik dan bagian kontrol ya, kendali ya, bagi menjadi 3 bagian utama. Ini berarti tadi di dalam suatu proses permesinan ya, kita ada bagian mekanik, kita harus mengenal gear drive ya, proses transmisinya, belt drive, change drive, touch belt, sama disc drive ya. Ada yang pakai rantai, ada yang pakai belt, bagaimana proses persamaan model matematisnya kalau kalian mau menganalisa dengan persamaan yang ada ya. Kemudian menggunakan kemudian bagian mekanik, bagian listrik ya, menggunakan penggerak utama motor listrik, motor servo dengan with driver motor servo, tentunya ada driver nanti ya. Sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik kalau motor servo itu ya. Ini ada motor listrik AC ya, sehingga ini kemudian ada motor servo ya, yang ada aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik ya. Nah, ini udah transmisinya udah prinsip transduksi ya, menggunakan sistem aktuator putar, ada sistem kontrol umpan balik ya, sehingga dapat di set up atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor ya. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC dan akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer ya, dia adalah listrik dengan potensiometer yang bisa diubah-ubah resistansinya ya. Nah, sehingga bisa menentukan batas posisi dan putaran kecepatan motor porosnya ya. Nah, ini prinsip kontrol mengatur seluruh kegiatan mesin ya. Ini bagian mekanik, ini untuk mesin scrap ya. Mesin scrap itu ada spindle ya, yang dinamakan spindle nih ya, kalau kalian belum tahu ya, spindle ya. Yang menggerakkan memutar cak ya,
proses mesin berlangsungnya cak untuk mencekam, cak itu mencekam benda kerja pada saat proses mesin. Ukuran cak dapat disesuaikan dengan ukuran diameter benda kerja. Ini bagian-bagian dari mesin scrap dan mesin yang pada umumnya ya, yang dinamakan spindle ya, cak, cekam ya. Dia pencekam benda kerja ya, bentuknya seperti ini ya. Kemudian eretan ya, ini yang mau sumbu, dua sumbu nih ya, X dan Z ya, kita atur posisinya ya. Apalagi nanti dengan otomasi computer aided design dan computer aided manufacturing ya, nanti ada softwarenya ya. Ini bagian mekanik yang keempat, ada yang dinamakan tool turret ya. Oke, kemudian ada kepala lepas ya, tadi kita lihat ya, ada kepala lepas ya. Tailstock, ini tempat pemicu ujung benda kerja yang dibubut ya, penopang ya. Ujung benda kerja yang dibubut ya. Ini kalau ini mesin bubut ya. Kemudian ada tempat kedudukan. Jadi ini untuk bagian-bagian mekanik yang secara umum ya, yang perlu kalian ketahui, yang mulai dari spindle ya, kemudian cak atau cekam. Selain tadi yang itu ya, yang transmisi mekanik yang harus kalian, fungsi penggerak utama yang transmisi mekanik semua, sehingga mesin bekerja tadi, kalian juga harus mengenal ya bagian-bagian mekanik utama yang lain ya, spindle, cak ya, kemudian eretan ya, bagian mesin untuk menggerakkan sumbu X dan sumbu Z memanjang ya. Itu 2 aksis ya, nanti ada yang lebih dari 2 aksis ya. Ini tool turret ya, untuk mesin-mesin yang digunakan untuk memasang pahat ya. Nah, kalian sudah masukkan di bubut dan milling, sekarang scrap ya. Ini ada bagian mekanik kepala lepas tailstock juga. Kemudian yang bagian elektrik nih ya, nah, ini motor listrik ya, dari proses permesinan tadi ya. Ada motor servo yang untuk mengendalikan eretan tadi, yang menggerakkan dengan motor servo ya. Nah, sehingga bisa diatur posisinya ya dengan servo driver tentunya untuk mengontrol motor servo ya, dengan sebuah servo driver. Nah, ini bagian kontrol ya, bagian controller merupakan bagian mesin yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan mesin ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah pengantar ke CNC bubut dan milling ya. Nah, ada beberapa merek ya, dari Mitsubishi, Sinemeric, Vega, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk mengatur posisi ini ya. Manual pulse generator adalah perangkat yang disambungkan ke kontrol panel untuk mengendalikan sumbu-sumbu mesin CNC secara manual ya. Jika terjadi kesulitan untuk mengendalikannya dari kontrol panel ya, bisa secara manual ya. Mendekatkan posisi ujung pahat ke posisi benda kerja yang akan didesain ya, bisa dilakukan secara manual ya. Nah, karena dia merupakan namanya rangkaian mekanik ya, transmisi yang ada untuk digerakkan posisinya itu perlu menggunakan satu alat yang namanya manual pulse generator ya. Kalau terjadi kesulitan untuk mengendalikannya dari kontrol panel, ini bisa dibawa-bawa alatnya, semacam handheld ya. Nah, ini sebagai pengantar ya, mesin bubut CNC adalah mesin bubut yang dalam mengoperasi proses penyayatan benda kerja oleh pahat dilakukan dengan pengendali kontrol sistem numerik ya. Untuk mengendalikannya pergerakan pahat pada mesin perkakas menggunakan sistem koordinat ya. Tergantung sumbunya ya, sumbu berapa aksis ya. Sini nanti hubungannya ke software yang digunakan juga ya. CNC bubut 2 sumbu, sistem koordinat yang digunakan adalah menggunakan 2 sumbu X dan Z ya. Sini ada untuk nanti ada kalau scrap itu kan yang bergerak kan, cuma kalau proses scrap itu bendanya diam ya. Akan lebih berbeda dengan CNC bubut milling ya. Antara pahat dan benda kerja dua-duanya bergerak ya. Nah, ini bisa dilihat mesin bubut, contoh-contoh dilihat dari sumbu aksisnya ya. Sebagai pengantar aja ya, mesin bubut CNC 2 sumbu ya, bisa dia horizontal ya.
mesin bubut CNC lebih dari 2 sumbu ya, bisa dengan sudut tertentu ya. Nah, tergantung mau di produk apa yang didesain ya. Jam berapa ini? Masih ada waktu. Nah, ini integrasi ya, CAD/CAM pada CNC ya. Bidang manufaktur sangat erat hubungannya dengan teknologi CAD/CAM ya. Computer aid design, computer aid manufaktur ya. Yang diintegrasikan pada sistem operasi komputer namanya kontrol ya. Nah, jadi kita bisa, computer aided design itu adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk ya, atau bagian dari suatu produk, spare part blok mesin misalnya, bisa diwalaki oleh garis-garis atau simbol-simbol ya, nanti punya makna tertentu ya. Bisa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi ya, nanti dengan dihubungkan dengan CNC-nya, dan computer aided manufaktur juga punya. Jadi ini CAD/CAM-nya ini nanti ke CNC-nya juga. Desain gambar benda kerja dengan software SolidWorks ya. Kemudian simulasi benda kerja menggunakan software CAMWorks ya. Dengan kode tertentu, konversi data sesuai mesin ya, CNC dengan software Match3 ya. Ada software SolidWorks, ada software Match3. Hasil proses mesin bubut CNC di retrofit dengan menggunakan software Match3 ya, selesai ya. Jadi bisa langsung nanti proses mesin sesuai dengan desain yang kita inginkan ya. Kalau menggunakan software-software yang terintegrasi CAD/CAM pada CNC sistem ya. Nah, ini nanti akan kita uji akurasi dulu di alatnya ya, presisi ya, dari ketebalan. Tadi proses scrap juga sudah dengan dial indikator ya, ketebalan yang mau yang di feeding, yang dimakan ya. Kemudian nanti selain kita melihat akurasi dari produknya ya, dan dari mesinnya, tentang kedalaman yang dimakan tadi oleh mesinnya, dipotong oleh mesinnya ya. Kemudian desain yang sudah kita hasilkan misalnya berupa ada yang berupa blok mesin ya, atau bahan semen juga bisa diuji ditekan dan tarik ya. Di sini contohnya banyak ya, ada yang sintensile yang untuk logam ya, untuk bangunan ya. Kemudian ada yang ini juga ada gas yang diuji. Kemudian ada nanti kertas ya, kalau nggak salah di sini ada kertas. Itu akan berbeda-beda uji tarik tekan, nilai spek yang diuji ya, nilai yang diuji untuk kekuatan kertas ya, untuk kekuatan baja logam ya, untuk kekuatan bahan bangunan ya. Nah, ini harusnya kita coba semua ya. Nah, nanti kalau memang tidak ada praktikumnya, kita bisa simulasi untuk mesin tensile strength, bagaimana cara kalibrasinya alat ini ya. Selain kita nanti, makanya di kementerian itu punya profesi untuk penguji mutu barang, untuk pengujian, diuji kekuatan bahannya ya, bahannya apa ini ya, uji kertas, uji bahan bangunan, uji logam ya, di blok mesin yang sudah diuji, gas yang sudah kita bentuk, kekuatan bahannya kita uji. Jadi ada uji untuk uji bahannya, produknya, kemudian ada uji nanti yang kalibrasinya ya. Kalibrasinya untuk mesinnya, untuk tensilnya bagaimana, itu harusnya, karena nanti kita bekerja di dunia kalibrasi dan pengujian ya. Kemudian verifikasinya sebenarnya tadi cukup di mesinnya juga bisa ya, di mesinnya itu diverifikasi produk yang dihasilkan benar nggak sih dengan desain tadi sumbu X dan Y, mana posisi pahat itu dengan kedalaman tertentunya menggunakan indikator, itu diverifikasi dulu ya, sudah sesuai enggak dengan hasil, kemudian baru nanti dikalibrasi, diuji ya, diuji bahannya, kekuatan biji tekannya ya. Ada lagi prosesnya yang kalian harus ketahui ya. Itu dua profesi yang berbeda lagi gitu ya, sampai kepada nanti mesin tensilnya dikalibrasi. Udah jam berapa ini? Hampir 10.40 ya. Ya mungkin itu ya kuliah awal ya, untuk kita mulai dari proses scrap ya, kemudian mulai bagian mekanik bagaimana proses transmisinya yang terjadi ya,
di suatu proses. Sebenarnya harusnya di awal ya, karena merupakan dasar bagaimana proses mesin itu bekerja. Ada pertanyaan nggak sampai di sini nih? Nanti praktikumnya Baron jam berapa? Modulnya tentang apa? Untuk praktikumnya itu ada dibagi dua, Pak. Ada yang dapat luring, ada yang daring. Kalau Tentang? untuk luring, Modulnya apa? modul 1 kerja bangku. Oh, masih awal yang semester UTS ya. Oke, terus? Iya, Pak. Kalau untuk daring itu modul 4. Modul 4 apa? Sebentar, Pak. Modul 4-nya ini, Pak, uji kekerasan. Tentang uji kekerasan. Oh, sudah ya? Iya. Berarti nggak, dia menggunakan apa uji kekerasannya? Breaker apa? Belum tahu, Pak. Kalau saya dapatnya yang luring, jadi belum lihat modulnya. Iya. Jadi saya cuma mau tahu kalau uji tekan tariknya itu yang menggunakan tensile strength sudah ya, berarti saya nggak perlu mengusahakan lagi untuk praktikum menggunakan tensile mesin ya, atau bisa diganti dengan simulasi ya, kalibrasi tensile mesinnya ya untuk uji tekan tarik ya. Kalau spesimen untuk uji tarik misalnya kekuatan bahan dari sepatu, kain sepatu ya, itu bisa juga ya. Kita lihat SNI-nya ya, SNI. Ya. Yang penting mesin tensile strength-nya ada nggak gitu. Nah, nanti saya coba lihat lab mana yang punya tensile strength ya. Kalau nggak ada ya kita coba simulasi aja untuk kalibrasi tensile strength ya. Dan kita coba lihat uji spesimen bahan tertentu ya, kita lihat coba. Oke, mungkin itu ya, sudah 10.40 nih ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Gimana? Kartika cukup? Jessica ya, cukup ya? 10.40. Cukup, Pak. Di sini Baron gimana Baron? Adia bagus cukup? Cukup ya? Oke, mungkin itu ya, Fatur Rahman. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin live ya.